等下，会有破绽。真的对他有感觉，我们该回去了。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani hari-harinya ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode ke-9. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode ke-9 masih diawali dengan adegan dewasa yang akan dilakukan oleh Su Beitian dan juga Muransi. Su Beitian terlihat mengejek-ejek Muransi di mana dia terus saja melihat badan dari Su Beitian yang baru saja selesai mandi. Raut ketidaksenangan pun diperlihatkan oleh Muransi karena dia menganggap sama sekali tidak punya ketertarikan kepada Su Beitian. Dia juga mengatakan kalau adegan dewasa ini hanya dilakukan untuk bukti semata. 看够了吗？我对你一点兴趣都没有。不过剩下的钱和零食。 Baiklah, mari kita mulai. Karena kau menjanjikan uang, maka aku akan melakukan sesuai perintahmu, ucap Su Beitian kepada Muransi. Su Beitian juga meminta agar Muransi membayar sisa uang yang dijanjikan setelah mereka melakukan adegan dewasa ini. 我希望你能尽快给我。守财奴。不要紧。施主，我已经准备好了，可以开始了。 Muransi pun segera meminta Zizu untuk menggunakan batu memori guna bisa mengambil gambar adegan dewasa yang akan dia lakukan bersama Su Beitian. Zizu pun kemudian mengeluarkan batu memori di hadapan mereka berdua, dan di saat itu pula Muransi meminta Su Beitian untuk lebih mendekat karena untuk membuat adegan dewasa tersebut terlihat lebih nyata. 等下，会有破绽。 Di saat Muransi sudah tidur di pelukan Bang MC, terlihat kalau dia merasa cukup nyaman. Bahkan di sini Muransi sudah memejamkan mata dan meletakkan tangannya di dada dari Su Beitian. 怎么有种安心的感觉？那我拍了。 Zizu pun memulai proses pengambilan gambar sembari merasa heran apakah saat ini Muransi sudah mempunyai rasa cinta kepada Su Beitian. Karena dari yang terlihat sepertinya Muransi cukup nyaman di pelukan dari Bang MC. 真的对他有感觉，我们该回去了。 Zizu kemudian berbicara kalau pengambilan gambar sudah selesai, namun terlihat Muransi malah keenakan berbaring dan tidak sadar kalau proses adegan dewasa sudah selesai dilakukan. Sementara itu di kediaman keluarga Qin, Qianli meminumkan pil obat penyembuhan yang dia beli dari Su Beitian sebelumnya kepada sang ayah yang sedang koma. Dia sangat berharap dengan pil penyembuhan tersebut sang ayah bisa kembali sehat seperti semula. Beberapa saat kemudian datang kakak dari Qianli yang terlihat marah-marah serta menanyakan obat apa yang sudah diberikan oleh Qianli kepada sang ayah. Qianli pun menjelaskan kalau dia baru saja meminumkan obat penyembuhan yang dia beli dengan harga 300.000 koin emas kemarin. Mendapati Qianli bisa mendapatkan pil penyembuhan, kakak iparnya pun lantas bertanya siapakah orang yang sudah membuat dan memperjualbelikan pil penyembuhan tersebut. 你给老太爷吃了什么？小姑，我刚刚给老爷子。你这回灵丹哪儿来的？浅绿，关心则乱。 Di saat itu juga kakak dari Qianli meminta untuk tidak menambah masalah di dalam keluarga Qin, di mana menurutnya Qianli tidak boleh sembarangan dalam membeli obat untuk kesembuhan dari sang ayah.
Sang kakak sendiri cukup khawatir jika pil penyembuhan yang dibeli adalah sebuah pil palsu, di mana mustahil sekali ada alkemis yang menjual pil tersebut hanya 300.000 koin emas saja. Si kakak juga meminta agar Qianli memverifikasi pil penyembuhan tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. 30万金币能买到吗？有没有鉴定这颗丹药的真伪？浅绿，你这是胡闹！ Qianli pun dengan sangat yakin meyakinkan si kakak kalau pil penyembuhan tersebut adalah pil asli dan bukanlah pil palsu atau pil tiruan. Di saat yang sama, kakak ipar dari Qianli meminta suaminya untuk tidak memarahi Qianli karena yang terpenting saat ini adalah kesembuhan dari ayah mereka. 大哥，你先别呵斥浅绿了。等我一会儿再收拾你。 Benar saja, setelah melakukan pengecekan terhadap sang ayah, kakak dari Qianli cukup kaget karena pil penyembuhan tersebut membuat sang ayah tersadar dari komanya. Sontak hal ini pun membuat mereka semua kaget karena ternyata pil penyembuhan yang dihargai dengan harga 300.000 koin emas adalah pil penyembuhan yang asli. Ekspresi senang pun diperlihatkan oleh Qianli karena pil penyembuhan yang dijual oleh Su Baitian adalah pil asli, serta hari ini keluarga Qin sudah terselamatkan karena kepala keluarga mereka sudah sehat kembali. 难道那回灵丹是真的？真的，我们秦家有救了！ Sementara itu di kediamannya, Su Baitian masih sibuk untuk berkultivasi dan di saat yang sama juga Ling Er masih sibuk menyempurnakan beberapa obat spiritual yang mereka dapatkan dari hasil bekerja sama dengan Muransi. Karena hari juga sudah pagi, Su Baitian memutuskan untuk kembali ke Akademi Lanhuo. Singkat cerita, Su Baitian sudah sampai di Akademi Lanhuo. Dia langsung disambut oleh penatua Yan He yang langsung mengajaknya untuk mengikuti prosedur sebagai murid baru. 北天，你终于来了。是，六长老。 Sambil berjalan, penatua Yan He meminta Su Baitian untuk berlatih keras agar kultivasinya semakin meningkat, dan di sini penatua Yan He juga memberikan slip giok murid kepada Su Baitian untuk memudahkannya menjalani aktivitas di dalam akademi. Di saat itu pula ada dua orang murid lain yang sedang membicarakan Su Baitian karena keberhasilannya memasuki akademi dengan keterampilan bela diri elemen ganda. Selain itu, ternyata Su Baitian juga cukup populer karena keberhasilannya membantai Han Feng beberapa hari yang lalu. Penatua Yan He juga memberitahu kalau ada sebuah tradisi di dalam akademi, yaitu murid-murid junior akan mendapat pelatihan dari murid senior selama 3 hari sebelum mereka resmi menjadi murid dari Akademi Lanhuo, yang mana berarti Su Baitian juga harus mengikuti tradisi tersebut. Penatua Yan He berharap kalau Su Baitian akan memberikan kejutan selama waktu 3 hari yang diberikan. Di depan mereka pada saat ini ada ruangan yang akan digunakan oleh Su Baitian untuk berlatih. Su Baitian. Setelah penatua Yan He pergi, Han Feng kembali mendatangi Su Baitian dan kali ini dia membawa seseorang untuk memberikan pelajaran kepada Bang MC. 怎么，上次的教训还不够？ Mendapati kalau Han Feng mendatanginya membuat Su Baitian merasa heran karena apakah Han Feng ini belum jera ketika sudah terbantai beberapa hari yang lalu. Han Feng pun menjelaskan kalau beberapa waktu yang lalu dia hanya kurang waspada saja, makanya bisa dikalahkan oleh Su Baitian. Pada hari ini dia sudah membawa seorang senior untuk membalaskan dendam. Orang lemah selalu saja membuat alasan untuk dirinya sendiri. Jika kau adalah orang yang cukup pintar, sebaiknya kau menjauhiku saja. Jika tidak, aku tidak akan bisa menahan lagi tanganku untuk memukuli wajahmu, ucap Su Baitian kepada Han Feng. Sontak ucapan dari Su Baitian ini membuat senior dari Han Feng kesal dan langsung melakukan serangan cepat ke arah Bang MC. Akan tetapi di sini Su Baitian lebih gercep untuk melakukan serangan dan membuat senior dari Han Feng langsung terluka.
Bahkan di sini Su Betian mengeluarkan teknik yang dia pelajari di air terjun beberapa waktu yang lalu untuk membuat si abang senior terkapar di atas lantai. Terkaparnya senior dari Han Feng ini juga sekaligus menutup episode 9 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.